It's alright. We got the keys to open paradise, and paradise to keep us high. We could do this all night. Halo para pasukan Kimochi, jumpa lagi dengan saya Aze di channel Ras Community. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film science fiksi bertema aksi petualangan yang berjudul The Time Machine. Langsung saja siapkan kopi sasetan, rokok batangan, dan makaroni sebagai camilan agar makin sadu saat nonton video ini guys. Film ini menceritakan seorang ilmuwan bernama Alex. Dia ini hobinya menulis sebuah rumus-rumus yang sangat sulit dan rumit dimengerti bagi kaum awam seperti kita ini yang hanya paham dengan ike-ike Kimochi. Suatu ketika saat dia ini sedang asik menulis rumus algoritma matematika, fisika, kimia, biologi, dan sebagainya ini, dia ini melupakan sesuatu ya, bahwa hari ini dia ada janji untuk bertemu dengan kekasihnya. Dan dia pun diingatkan oleh pamannya yang bernama David ini. Ingat akan janjinya, Alex pun bergegas pergi ke sebuah tempat pertemuannya dengan kekasihnya yang bernama Emma. Karena Alex ini kelihatannya ingin membicarakan suatu hal yang sangat penting kepada Emma, si Emma ini pun mengajak Alex ke sebuah taman. Dan di taman itulah Alex melamar Emma dan mengungkapkan perasaannya kepada Emma. Dan dia juga memberikan Emma sebuah cincin batu bulan, bukan cincin permata lagi ini jir. Ini mah udah level ilmuwan ya. Luar biasa. Tapi sialnya saat si Alex dan Emma ini sedang memandu kasih ya, muncullah si perampok bajigur ini, kita namanya saja Asep. Dan si Asep ini meminta seluruh barang berharga milik Alex dan Emma, termasuk cincin batu bulan milik Emma. Karena si Emma merasa cincin itu sangat berharga bagi dirinya, si Emma ini pun enggan memberikan cincin itu kepada si Asep. Dan terjadilah pertengkaran di sana. Saat Asep akan merebut cincin dari Emma, tanpa sengaja pelatuk pistolnya tertekan dan mengenai Emma. Dan Emma pun tewas akibat kejadian itu. Semenjak kematian Emma, Alex pun lebih sering mengurung dirinya sendiri dan berusaha untuk menciptakan sesuatu yang berharga untuk dirinya, yaitu sebuah mesin waktu. Karena Alex ini yakin bahwa dia dapat mengubah masa lalu dengan mesin waktu. Dan dengan susah payah akhirnya Alex pun berhasil membuat mesin waktu. Dan Alex menggunakan mesin waktu itu untuk kembali ke masa lalu di saat Emma masih hidup. Dan Alex pun berhasil melakukannya. Dia terkejut saat melihat Emma ini masih hidup. Si Alex ini pergi di waktu pertemuannya dengan si Emma. Dan di saat Emma ini mengajak Alex ke taman, Alex ini menolak dan memilih mengajak Emma ke sebuah pusat kota yang lebih ramai. Karena Alex tahu bahwa di taman nanti Emma akan terbunuh oleh perampok. Alex membawa Emma ke tempat yang dirasa lebih aman bagi Alex dan Emma. Tapi sialnya saat si Alex membeli sebuah bunga dan meninggalkan Emma sendirian, ada sebuah kendaraan uap yang tiba-tiba berjalan dan mengagetkan seekor kereta kuda yang ada di dekat Emma. Dan Emma pun tertabrak oleh kereta kuda ini yang mengakibatkan Emma tewas. Alex pun melihat Emma tewas untuk yang kedua kalinya. Dan Alex pun frustasi karena dia setiap kembali ke masa lalu dan menyelamatkan Emma, tetap saja Emma itu akan mati dengan cara yang berbeda-beda. Karena kejadian itu, Alex pun berusaha mencari jawaban dengan cara pergi ke masa depan. Dia ini ingin mencari jawaban kenapa dia ini tidak bisa mengubah masa lalu. Dan sampailah Alex ini di tahun 2030. Dia mengunjungi sebuah perpustakaan masa depan dan di sana dia bertemu dengan, kita sebut saja si Anton. Si Anton ini merupakan sebuah program perangkat lunak yang menyimpan berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Alex pun bertanya kepada Anton kenapa manusia tidak bisa mengubah masa lalu.
Tapi jawaban si Anton ini tidak membuat si Alex puas. Merasa belum cukup menemukan semua jawaban, Alex pun bergegas pergi ke mesin waktu dan menuju ke masa depan yang lebih jauh lagi. Dan tibalah Alex di suatu masa di mana keadaan bumi sedang tidak baik-baik saja. Dan terlihat bulan juga sudah meledak. Dan pada saat itu Alex ditangkap oleh petugas yang ada di sana untuk dievakuasi. Tapi si Alex ini berhasil meloloskan diri dan bergegas menuju mesin waktunya. Tapi sialnya si Alex ini kepalanya terbentur pada saat berada di mesin waktu. Karena adanya guncangan yang cukup kuat dan tanpa sengaja tuas mesin waktunya tertekan menuju masa depan. Dan di saat si Alex ini pingsan, mesin waktu itu terus berjalan jauh menuju masa depan. Akhirnya tibalah Alex ini di tahun 8002-701, di mana di sana kehidupan manusia telah kembali berubah menjadi primitif. Alex ini diselamatkan oleh perempuan bernama Mara dan adiknya bernama Kellen. Dan saat Alex sudah tersadar, Alex keluar untuk melihat sekelilingnya. Betapa terkejutnya dia karena tempat tinggal orang-orang yang ada di masa ini berada di sebuah tebing tinggi yang curam. Saat Alex berkomunikasi dengan orang yang ada di sana, orang-orang ini pun gak paham apa yang diucapkan Alex. Karena bahasa yang dipakai Alex sudah dianggap sebagai bahasa batu. Tapi beruntungnya Mara ini paham dengan bahasa yang digunakan Alex. Karena Mara ini belajar bahasa Inggris dari sisa-sisa keruntuhan kota yang dulunya merupakan tempat tinggal Alex. Dan terdapat sebuah fakta bahwa masa saat ini manusia telah berevolusi menjadi dua ras. Satu ada yang di atas sebagai makanan, satu lagi hidup di bawah sebagai pemangsa. Alex ini terkejut saat muncul para pasukan pemangsa atau Morlock ini memburu para manusia yang hidup di atas atau ras atas. Tapi mereka ini tidak melakukan perlawanan sama sekali, dan Mara pun juga tertangkap dan dibawa pergi oleh Morlock ini. Melihat itu pun Alex merasa kesal dan berusaha mencari tempat tinggalnya Morlock ini untuk menyelamatkan si Mara. Dan di sini pun Alex juga bertemu kembali dengan si Anton ya, yang ternyata masih hidup dari bencana besar yang melanda bumi. Alex pun bertanya kepada Anton tempat tinggal dari Morlock ini, dan Anton pun memberitahunya. Lalu Alex pun bergegas pergi ke markas Morlock. Di sana terlihat Mara sedang dikurung. Alex bertemu dengan pimpinan Morlock, kita sebut saja dia ini bernama Sofgan. Si Sofgan ini yang mengendalikan para Morlock itu. Dan si Sofgan ini mampu membaca pikiran dan dia ini tahu tujuan Alex datang ke masa depan. Sofgan pun memberi jawaban akan pertanyaan yang selama ini menghantui pikiran Alex. Dan Sofgan ini mempersilahkan Alex untuk kembali ke waktunya dengan mesin waktu. Karena dia telah memberikan jawaban yang selama ini dicari oleh Alex. Saat Alex akan kembali, Alex ini justru menarik si Sofgan ini dan menghajarnya, dan terjadilah baku hantam. Pada saat si Sofgan terjatuh dari mesin waktu, Alex pun mengarahkan tuas menuju masa depan. Dan perlahan tubuh Sofgan lenyap menyisakan tangan yang menempel di leher Alex. Dan Alex pun tiba di masa bumi yang lebih hancur lagi dari yang sekarang. Dan kemudian Alex ini memutuskan untuk kembali ke tempat Mara dan menyelamatkannya. Dia ini lebih memilih menghancurkan mesin waktunya bersama dengan para Morlock dan memilih hidup bersama Mara di masa saat ini. Scene terakhir diperlihatkan Alex bersama Mara sedang berada di suatu tempat yang dulunya merupakan tempat tinggal Alex. Dan di sebelah Alex juga ada paman David bersama bibinya Alex di tempat yang sama tetapi di waktu yang berbeda. Paman Alex berbicara tentang Alex kepada bibinya bahwa Alex ini telah bahagia dan menemukan cinta sejatinya jauh dari waktu masa saat ini. Tamat.
Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa beri dukungan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Saya Azet pamit undur diri dari hadapan Anda. And bye. See you next video.